pengertian. Secara umum, pasar biasanya disebut bursa exchange atau market, sedangkan modal diistilahkan dengan efek, securities stock. Apabila dilihat dari tata cara perdagangan, efek pasar modal dapat digolongkan menjadi 3 golongan. 1. Pasar perdagangan atau primary market merupakan pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatat di bursa efek. Kedua, pasar sekunder atau secondary market merupakan pasar di mana efek-efek yang telah dicatat di bursa efek diperdagangkan. 3. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya karena tidak semua efek diterbitkan perusahaan yang go public dapat menjual saham di bursa efek. Yang kedua, fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi, yaitu menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu investor dan pihak yang memerlukan dana. Yang kedua, memfasilitasi upaya berbagai perusahaan guna meningkatkan kemampuan keuangan perusahaan tersebut. B. Fungsi keuangan, yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana peningkat kapasitas produksi, sebagai peningkat pendapatan negara, sebagai indikator perekonomian negara, dan sebagai alternatif investasi bagi para investor. Yang ketiga, peran pasar modal. 1. Sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana atau investor. 2. Sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi. Yang keempat, lembaga penunjang pasar modal, yaitu kustodian, yaitu adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain. Yang kedua, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Pihak yang terlibat dalam kegiatan di bursa efek adalah anggota bursa efek emiten, lembaga clearing, lembaga penyimpanan, manajer investasi, penasihat investasi, penjamin emisi efek, dan perusahaan publik. 5. Instrumen atau produk pasar modal. 1. Saham atau stok. Ada 3 macam saham. Saham biasa atau common stock, saham istimewa atau preferred stock. Kedua, obligasi atau bonds yang merupakan surat bukti hutang. Yang ketiga, surat berharga seperti option, warrant, dan DRIP. Mekanisme transaksi di pasar modal. A. Prosedur pembelian efek di pasar perdana adalah sebagai berikut. 1. Pembeli menghubungi perantara pedagang efek yang ditunjukkan oleh penjamin emisi efek underwriter untuk mengisi formulir pemesanan. Setelah formulir pemesanan diisi oleh pembeli, investor kembalikan kepada perantara pedagang efek disertai tanda tangan dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) investor tersebut sebanyak 1 lembar. 2. Jika banyaknya efek yang dipesan lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya efek yang ditawarkan, akan ada masa penjatahan dan masa pengembalian dana. 3. Penyerahan efek dilakukan setelah ada kesesuaian di antara banyaknya efek yang dipesan investor dengan banyaknya efek yang dapat dipenuhi oleh emiten. Dilihat dari prosesnya, calon investor yang akan membeli efek di bursa efek dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mendaftarkan diri sebagai nasabah di perusahaan efek. 2. Membuat order. 3. WPPE memasukkan order, entry order ke dalam sistem perdagangan elektronik di bursa efek. 4. Transaksi terjadi, macet. 5. Penyelesaian transaksi, settlement. Sistem perdagangan efek di bursa efek dilakukan melalui 2 sistem, yaitu sistem call dan sistem terus-menerus. 7. Investasi di pasar modal. Ada sejumlah teknik analisis dalam melakukan penilaian investasi tersebut, yaitu sebagai berikut. A. Analisis fundamental. B. Analisis teknikal. C. Analisis ekonomi. D. Analisis rasio keuangan. Adapun tips untuk investor pemula dalam berinvestasi reksadana adalah sebagai berikut. A. Lebih baik kalian berkonsultasi dengan perencana keuangan, financial planner yang telah kalian pilih, bukannya langsung ke agen penjual reksadana.
B. Tentukan jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi kalian. C. Sebelum melakukan investasi, kalian harus menetapkan jangka waktu kapan dana kalian tersebut akan kalian gunakan. D. Jangan menempatkan dana dalam satu jenis reksadana. C. Pilihlah manajer investasi yang tepat.